riset. Ini riset bawaan pabrik sudah selesai. Kemudian Mas bantu videonya di videonya sana aja sih, kesana aja. Nah, Mas, ini sampean Mas. Datang nggak sih? Nah, kalau ini ke POE, satunya sama POE. Sama satunya. Nah, ini Bapak targetnya, ya. Ini targetnya. Bapak akan config dulu ini. Ya. Bapak akan config dulu si alat ini. Setelah sudah oke, sudah bisa memberikan alamat IP secara otomatis. Ingat kelompok 1, 2, 3 itu beda-beda IP-nya. Ya. Kelas 1 kelompok 1 itu kelas IP A. Kelompok 2 kelas IP B, kelompok 3 kelas IP C. Ya, beda-beda harus ya. Nah, sekarang ini Bapak sudah riset si router ini. Setelah itu kita lanjutkan akan meriset radio ini ya. Ini access point. Kenapa bilang radio? Karena dia itu sinyalnya itu 5 GHz, bukan hanya sebatas WiFi atau access point biasa, melainkan dia itu sinyalnya beda, yaitu 5 GHz. Kalau 5 GHz itu jangkauannya kiloan meter ya. Ini nyampe 5 km. Mungkin dari sini kemana 5 kilo? Nyampe kampus sana, kampus 1 nyampe. Enggak nyampe ya. Kalau nggak salah 5 kilo. Nah, sekarang sudah oke, Mas bantu riset. Jadi gini, kalau riset ya, tahu nih, ini pelan-pelan ya, kalau rusak. Nah, ini pelan-pelan. Ini tombol reset, yang mana ini? Yang ini ya. Nah, ini reset. Ya, kira-kira begitu, biasa aja tekan. Dilihat indikator situnya. Kalau udah nyala semua, samping sana. Samping sana Mas. Nyala dulu semua. Oh, ini udah nyala semua, udah nyala semua. Sama itu. 10 detik ya. Ini yang ini tuh pakai jarum sih. 1, 2, 3 sampai nyala semua baru lepas. Nah, ini udah preset, ini preset ya. Jadi gini, alat yang pertama atau yang sebaliknya yang ini bebas yang mana aja. 1 dijadikan pemancar, 1 dijadikan penerima. Penerimanya berupa apa settingannya? Makainya station. Ya, nanti kita praktekkan. Di sini ada settingan yang pertama sebagai pemancar. Di sini fiturnya ada namanya access point. Ini fiturnya ada namanya station. Kalau ini access point, ini dia sebagai pemancar. Ya. Kita satu-satu saja dulu. Mas, switch hubnya dicolokin lagi. Gimana colokannya? Kurang ya. Nah, itu switch hubnya ya. Jadi ini switch hub kita ini meskipun banyakan begini nih, ya, banyakan begini, nggak usah bingung ya. Kita fokus satu-satu kita bedah dulu. Kita akan buat
routernya dulu ya, untuk supaya tujuannya akan memberikan alamat IP kepada klien. Ya, ini ibaratnya servernya lah ya. Kita sudah reset, kita colokin di sini, colokin ke sini ya. Ingat, kalau bawaan settingan pabrik alat ini, misalnya kita di rumah ada Euro, colokin aja ke warna biru, langsung dapat internet. Nama wifi-nya pasti nama alat ini ada di belakang. Biasanya TP-Link apa misalnya, ID, password wifi-nya apa, pasti ada sama. Tinggal ketika sudah tahu ID dan passwordnya, kita login ke web alat ini, kita setting nama wifi-nya, passwordnya dan lain sebagainya, udah beres. Ya, ini ya. Nah, ini Bapak rencana akan settingnya menggunakan LAN, bisa pakai WiFi juga bisa ya, tanpa kabelan juga bisa. Tinggal aktifkan, aktifkan saja nih. Sebentar. Ini bapaknya di setting. Jadi kalau di jaringan ya config beginian itu udah biasa disable dan enable, harus ya, karena untuk memastikan IP yang tersimpan atau IP yang terhubung itu apakah betul ada atau tidak ada. Nah, ini Bapak akan koneksikan kemana? Ke alat ini ya. Namanya alatnya apa? Namanya TP-Link nih, FBBC. Nah, connect. Ini pakai WiFi, bukan pakai kabel. Coba nanti kita cek ya. Ini pakai WiFi. Tuh, ini WiFi kan? Ini pakai LAN. Kalau LAN tuh ini Ethernet ya. Ini kalau Bapak lepas pasti merah. Tuh, ya. Jadi cirinya kalau ada koneksi atau bukan ada koneksi, ada arus listrik, ya pasti ada kehidupan. Kalau koneksi itu belum tentu connect, ya. Nah, tampilan begini. Ini Bapak cek ya. Cek IP-nya CMD, run administrator, ya. Kemudian di sini IP config. Nah, dicek di sini IP config-nya 0.100, berarti laptopnya Bapak ini ada IP 0.100. Itu melalui apa ini? Antara kabel atau WiFi. Ini Bapak disable nih. Jadi sekarang Bapak pakai kabel. Nah, sekarang Bapak pakai kabel. Syaratnya karena ini sifatnya otomatis ya. Jadi IP-nya diotomatiskan. Cek dulu di sini. Otomatis bener nih. Oke, makanya dia dapat alamat IP. Oke. Cek lagi IP config. Dapatnya berapa? Dapatnya 0.100. Oke, sudah aman berarti ya. Kita buka browsernya untuk akses point ini. Aksesnya ke alamat, biasanya kalau dikasih tahu sama perusahaannya, misalnya akses admin gitu, pasti dikasih tahu di sini. Kita ketikkan di sini 192.168.0.1. Nah, nanti akan dikasih ini TP-Link. Kita akan konfigurasi dia sebagai wireless router. Nah, di sini ada admin, kemudian ada admin, login. Setelah itu kita nggak usah menggunakan quick operasi, nggak usah. Kita langsung saja ke wireless, ya, ganti nama ini, udah cukup, ganti aja namanya, misalnya namanya apa? Praktikum jaringan misalnya namanya ya. Kemudian untuk passwordnya itu diganti nih. Passwordnya 123456789 sampai 9 ya. Kemudian save 1 sampai 9, namanya praktikum jaringan. Gak usah setting ini, dia statusnya ini ya, statusnya router di sini settingannya. Kita mau ngecek nanti ya, kita cek lagi ya. Sekarang basic setting, lihat nih. Oke, masih status masih.
Coba kita cek. Kemudian apa tadi? Network. Kalau network di sini ada LAN. Nah, ini IP bawaan pabriknya 0.1. Kita ganti. Misalnya kelas A. Nah, kelas A nih misalnya save. Berarti Bapak kalau mau mengakses halaman webnya si alat ini tadi 5551. Ketika sudah restart nih, dia ngeribut nih. Nah, nanti alamat IP otomatisnya itu kelas A, bukan kelas C lagi. Ya, ini lumayan panjang. Ya, yang bikin lamanya sih nunggu. Oke. Nah, tadi ID dan passwordnya masih ya, admin ya, nggak dirubah, admin. Oke, ini alamat IP-nya bener kan? 5551 kan? Nah, ini kalau kelompok 1 ya, kalau kelompok 2 berarti kelas B. Kelas B dimulai kelas IP-nya 172 111 bisa, 172 22 bisa, ya kan? Bebas tuh, ya. Kalau kasih kesempatan yang banyak. Kelas A sendiri, kelas B sendiri. Nah, ini untuk memastikan nama wirelessnya benar nggak sih? Namanya itu TP-Link. Nah, kita ganti nih praktikum ya, tadi ya praktikum. Praktikum saja. Save. Oh, disuruh pilih regionalnya Indonesia. Nah, save. Namanya praktikum. Tadi lupa ganti wireless atau apa passwordnya, security-nya sudah belum tadi? Sudah kayaknya ya. Coba security, wireless security sudah sip. Nah, sekarang sudah ganti. Coba ngetesnya kita cek wifi-nya di enable terlebih dahulu nih. Kalau silang gini tidak ada kehidupan, kalau sudah aktif begini berarti ada kehidupan. Kita cek di sini praktikum ada ya. Oke. Nah, connect ke sini pun sama. Passwordnya 1 sampai 9. Oke, kemudian kita next. Setelah itu sudah nih, ya. Bapak klik kanan yang kabelnya Bapak disable. Cek IP-nya dapatnya berapa nih? Oke, yang wireless ya. IP config sama nih. Berapa nih? 101 ya. Lihatin. Nih ya, 5.5.5.101. Berarti Bapak ini wirelessnya sudah otomatis dapat IP dari router ini. Itu namanya statik dan otomatis ya. Ini yang otomatis Bapak lepas, bisa pakai LAN, lepas colok lagi bisa. Ini pakai wireless. Misalnya ini Bapak disable nih, Bapak aktifkan LAN-nya, klik kanan enable. Bapak ini langsung dapat IP. Lihatin ya, nih. Ini dari mana? 100. Ini dari LAN. Ya. Nah, kalau yang statik itu kita ngetik manual. Ya. Kalau kita ngetik manual itu berarti itu statik. Kalau ini Bapak lepas, cek IP lagi, nggak dapat tuh. Ini 56.1 tuh nih nggak dapat nih. Tuh, ya. IP config tuh nggak dapat ya. Ini kalau disolokin lagi, ketika disolokin lagi ini pasti hidup tuh. Ini dapat IP. Nah, ya 555 100. Oke, itu perbedaan statik dan otomatis. Sekarang kita lanjutkan kemana, Pak? Berarti kalau setting otomatis sudah jadi settingan. Ini kan dari router nih ya, kan? Kemana? Ke bisa colokin di sini. Ini servernya ibaratnya. Nah, sampai ambil kabel satu. Colokin di sini, Mas. Apa juga colokin di sini. So.
Coba kita colokin di sini. Ada kehidupan nggak nih? Ada nih. Apa nih? Dapat nih. Nah, cek IP config Bapak. Lihat aja, belum dapat nih. Apa belum dapat nih? Masih kebaca. Coba sampai diotomatiskan itunya. Ininya, internetnya sudah otomatis Mas? Enggak. Caranya gini Mas, supaya cepet Mas. Network ya. Nih. Sudah otomatis dapat IP-nya berapa Mas? 104 kalau Bapak 555 status semua ya. Oke. Berapa? 104. Ini Bapak testing nih. Lepas. Ping 555 104. Nah. Kalau RTO, ini RTO nih, sampean ada firewall yang harus dinonaktifkan. Silakan dinonaktifkan Mas. Pengen dulu. Ini settingan yang otomatis menggunakan wireless menggunakan switch hub ya. Ini ya. Sudah, Mas. Ini Bapak lagi apa istilahnya tutorial untuk soal yang pertama. Ini udah jalan. Sudah. Tuh. Ini kalau koneksi time waktu ini kurang dari 10 itu biasanya lokal. Atau kita testing ke gateway. Ke gateway itu biasanya hasilnya antara 1, 2, 3, 4, 5. Testing ke gateway. Misalnya gateway apa? Gateway-nya punya web detik.com. Gateway-nya punya ISP. Gateway-nya punya Mikrotik kita. Nah, itu pasti hasilnya di bawah 5 ms. Nah, kalau hasilnya itu belasan atau puluhan itu biasanya akses keluar. Akses keluar, ya. Akses keluar itu apa? Misalnya Bapak pakai internet di rumah, ping UMC ACID, ping detik.com, ping misalnya kementerian.go.id. Nah, itu tes ngeping keluar kan? Nah, ngeping keluar itu biasanya puluhan atau belasan. Nah, kalau di atas itu ratusan itu biasanya sinyalnya jelek. Patokannya itu, ya. Kalau ini 1 ms, 2 ms ini biasanya lokal. Lokal dari mana ini? Switch hub. Ya. Ini settingan yang otomatis. Sampai dicabut, colok lagi. Cabut. Ini akan putus ya. Colok lagi. Lihatin. Ini masih ini. Tuh, ini RTO kan? Karena nggak ada koneksi di situ. Dicolok lagi, dapat IP lagi, langsung replay. Coba, langsung replay kan? Tuh. Nah, itu yang ada di lapangan seperti itu. Nah, ini settingan yang secara otomatis. Pak, gimana Pak kalau statik Pak? Mas, pencet CTRL sampai ping ke Bapak. Coba. Bapak IP-nya 100. Strip T ya Mas. Kalau strip T itu supaya panjang begini. Dan replay. Oke. Sekarang Ctrl C, CTRL C. CTRL C tujuannya untuk supaya berhenti tes pingnya. Ya. Setelah itu kita akan setting secara statik. Cara settingnya bagaimana? Kita lepas yang dari sumbernya. Lepas. Sekarang kita tugaskan kelas IP sampean 10.10.10.3 Bapak akhirannya 2 ya. Sekarang setting statik.
statik pada switch lamp. Gampang aja ya. Nah sekarang nih Bapak akan statik ya kelas A. Nah, karena ini jangan kelas A terus lah Mas, jangan kelas A terus Mas, kelas B Mas. 172 sampaiannya ini Mas, sampaiannya akhirannya 3 Bapak 2. Nah setelah itu nih kalau ngisi subnet Mas cukup diklik saja, otomatis dia akan menghitung ya berapa IP yang akan dikeluarkan. Kalau default gateway ini biasanya kalau kita punya router Mikrotik atau kita punya IndiHome biasanya nggak akan jauh dengan ini. Bedanya di belakangnya itu adalah satu angkanya ya, 172.1.1.1. Ini biasanya satu ini yang membedakan, yaitu gateway-nya. Misalnya saya di rumah internet ada IndiHome, pasti di belakang sini gateway-nya 1. Cara ngeceknya bagaimana? Nanti kita cek. Nah untuk DNS ini punya Google itu biasanya 8888 ya. Di bawahnya diisi boleh, enggak juga enggak apa-apa ya. Nah kalau ini punya Google ini, nah kalau punya Bisnet terus punya apa ISP apa gitu, biasanya tidak ada ketentuan DNS-nya ada biasanya ya. Ini Bapak sudah distatikin, sambil statik sudah. Tadi apa? 172 ya. Oke. Sekarang ping sampai berapa IP-nya? 172.3. Oke. Sekarang strip T. Bapak testing lagi nih secara statik nih. Nah, jalankan sampai testing ke Bapak. Bapak sama replay jalankan. Nah, oke, sekarang sudah jalan semua. Ciri statik dan otomatiknya dari mana? Dari sini. Kita buka lagi network, ya. Buka lagi network ini. Di sini ada properties. Di sini ada version. Nah, ini ciri daripada statik. Kita menentukan sendiri. Bapak 1.2 sampai 1.3 sampai 1.4 dan seterusnya sampai 1. Berapa? Ya. Begitu. Ya, itu yang statik. Ya capek Pak nulis terus. Ya itu namanya statik demi keamanan. Misalnya Pak, perusahaan sih Pak, saya mau bikin komputer 5, IP-nya supaya aman 5 saja Pak. Bisa aja dibuat. Kalau nggak ada koneksi statik dibuatkan oleh admin nggak bisa. Bisa aja. Nah ini yang statik. Kalau otomatis kan gampang, tinggal obtain aja, klik, colokin sumbernya. Udah connect. Nah ini yang otomatis ya kan. Coba kita kembalikan lagi ke yang statik, kembalikan lagi ke otomatis. Oke Mas, di obtain lagi Mas. Sudah. Oke, sekarang kita colokkan ini colokkan ke sumbernya. Sudah. Coba ping apa bukan ping IP config dapat enggak? Bapak dapat IP 100 sampai IP berapa? 104. Testing lagi 104. Oke, replay. Tuh. Ngecek mana statik, mana otomatis dari sini. Ini klik kanan, klik properties. Habis itu ini, nah obtain IP automatically. Ini membedakannya. Jadi kita nggak usah repot-repot ngetikin alamat IP, tapi udah otomatis dicolokin aja dapat dari alat ini. Begitu ya. Ini baru yang LAN. Sekarang yang terakhir kita akan konfigurasi radio. Radio ini kalian bayangkan nggak usah mikirin pusing-pusing alamat IP radio ini, nggak usah. Cukup ini hanya sebatas penghubung saja. Ibaratnya penghubung itu kayak seperti kabel ada di gambar. Ya, kalau ini udah terhubung, IP yang di bawahnya, IP penggunanya bebas, mau kelas A, kelas B, kelas C, bebas, ya. Oke, sekarang Bapak akan konfigurasi lagi untuk alatnya. Yang pertama, Bapak akan buat ini sebagai pemancar, yang ini sebagai klien, ya. Caranya bagaimana?